Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan sekalian? Pada video kali ini kita akan membahas salah satu soal mengenai materi teorema kalkulus vektor, ya, dan khususnya analisis vektor, yang dimana kita akan menerapkan teorema divergensi, ya. Jadi teorema divergensi itu merupakan suatu teorema yang dapat kita gunakan untuk mencari flux dari suatu medan listrik. Oke. Jadi secara matematis teorema divergensi itu kita dapat tuliskan sebagai bentuk persamaan berikut yang menyatakan bahwa integral luasan dari suatu medan dalam suatu lintasan tertutup itu sama dengan integral dari divergensi medan listrik tersebut. Nah, di sini kita diberikan soal bahwa kita disuruh untuk membuktikan keberlakuan teorema divergensi pada suatu kubus yang memiliki sisi itu dari 0 sampai dengan A untuk masing-masing sumbunya X, Y, dan Z. Kemudian pada kubus ini tuh dia menghasilkan medan listrik E, yakni KXI tambah KYY ditambah KZK, di mana K itu adalah suatu konstan. Tugas kita adalah kita akan verifikasi apakah betul dengan fungsi vektor medan listrik E ini itu dapat memverifikasi keberlakuan dari teorema divergensi. Jadi langkah pertama adalah kita mencari dulu hasil dari persamaan di ruas kanannya. Oke. Jadi terlihat pada ruas kanan adalah kita harus melakukan perkalian dot atau divergensi terlebih dahulu antara nabla dan E. Kemudian hasilnya itu kita akan lakukan integrasi secara keseluruhan untuk elemen volume dV. Nah, oleh karenanya apabila kita lakukan divergensi antara nabla dot E, maka nanti kita peroleh suatu nilai yakni sebesar 3K. Nah, setelah itu barulah kita integralkan nilai 3K ini terhadap volume dV. Karena kita bekerja dalam kubus, berarti elemen volumenya itu adalah tak lain adalah dx, dy, dan dz. Oleh karenanya muncul sini dx, dy, dan dz. Lebih lanjut untuk batas integrasinya pada kasus ini itu semua komponen x, y, dan z itu dia memiliki rentang mulai dari 0 sampai dengan A. Oleh karenanya untuk dx kita berikan batas dari 0 sampai A, dy dan dz juga dari 0 sampai dengan A. Sehingga apabila persamaan ini kita selesaikan, maka kita peroleh 3K, X, Y, dan Z masing-masing batasnya dari 0 sampai dengan A. Kalau kita ganti batasnya, maka nanti kita peroleh hasil integral volume dari nabla dot E dV itu adalah sebesar 3Ka pangkat 3. Nah, nilai 3Ka pangkat 3 inilah yang harus kita buktikan lagi apakah memberikan hasil yang sama pada persamaan di ruas kiri. Oke. Oleh karenanya tugas kita adalah mencari lagi nilai dari ruas kanan. Berbeda dengan ruas kanan, untuk ruas kiri ini berarti kita harus mencari integral luasan dari kubusnya. Karena kubus memiliki 6 buah sisi, berarti nanti akan kita peroleh 6 buah hasil integral untuk setiap masing-masing sisinya. Jadi ini saya gambarkan ilustrasinya. Oke, yang dimana pada kubus ini tuh dia terdapat 6 buah sisi 1, 2 itu di belakang pada arus sumbu X, kemudian yang ketiga itu pada arus sumbu Y positif, dan ada sisi keempat, sisi kelima yang di atas, dan yang paling bawah itu adalah sisi keenam. Kemudian garis-garis panel hijau ini merupakan ilustrasi dari garis-garis medan listrik yang dihasilkan oleh persamaan listrik E tersebut. Selanjutnya kita identifikasi masing-masing. Kita lihat dulu untuk pada sisi pertama. Oke, pada sisi pertama ini dia berada pada sumbu X positif, ya. Maksudnya arah medan E-nya itu keluar pada sisi pertama ini mengarah menuju X positif. Kemudian pada sisi pertama ini dia berada pada titik maksimum sebesar atau sejauh A dari pusat koordinatnya.
Kemudian untuk elemen luasannya dari sisi pertama ini tak lain adalah dy dan dz. Oke, sehingga integral luasan dari E dot dA pada sisi pertama itu dapat dituliskan dalam bentuk persamaan integral berikut ini. Jadi kita tuliskan terlebih dahulu persamaan medan listriknya seperti biasa. Kemudian kita dotkan dengan dA. Nah, dA-nya ini adalah elemen dari dy dan dz. Kemana arah vektornya? Nah, arah vektornya itu adalah keluar. Dia menuju ke arah sumbu X positif. Oleh karenanya kita beri dia I topi. Nah, sampai di sini, maka tinggal kita kerjakan saja secara matematis. Oke, kita kerjakan secara matematis. Di sini, untuk perkalian dot atau titik, dia hanya akan bernilai kalau dikalikan dengan vektor satuan yang sejenis. Sehingga dari persamaan ini, maka yang bernilai itu hanyalah yang kx saja. Kenapa? Karena j dot i itu 0, k dot i juga bernilai sama dengan 0. Sehingga akan kita peroleh integral luasan E dot dA pada sisi pertama, yakni KA integral dy dan dz yang masing-masing baris integralnya dari 0 sampai dengan A. Maka diperoleh nilai sebesar KA pangkat 3. Sekarang kita lihat untuk sisi yang kedua. Untuk sisi yang kedua, dia berada di belakang. Oke? Masih tetap kayak sisi pertama, elemen luasan itu adalah dy dan dz, tetapi yang membedakan adalah nilai x-nya. Untuk sisi pertama, nilai x-nya berada di A, dan untuk sisi yang kedua, nilai x-nya berada di 0. Yang kedua, arah medan listriknya, untuk yang sisi pertama dia menuju X positif, sedangkan untuk sisi yang kedua, arah medan listriknya dia menuju ke X negatif. Oleh karenanya, nanti dapat kita tuliskan sebagai bentuk berikut. Persamaan listrik E-nya masih sama, tetapi yang membedakan adalah arah vektor satuannya. Yang tadi pada sisi 1 dia positif, sekarang dia menjadi negatif. Kenapa? Karena arah medan listriknya untuk sisi kedua itu dia menuju ke sumbu X negatif. Oleh karenanya, apabila kita selesaikan persamaan ini, dia masih sama ya, yang bernilai hanyalah I dan I saja. JI dan K itu dia bernilai 0, maka nanti kita peroleh hasil sebesar 0. Kenapa menghasilkan 0? Karena nilai X untuk sisi yang kedua itu dia berada di pusat koordinat. Oleh karenanya dia akan bernilai sama dengan 0. Kita lihat pada sisi ketiga. Untuk sisi ketiga, itu dia berada pada bagian ini. Oke, elemen luasannya adalah dx dan dz. Kemudian, nilai y-nya berada di A. Kemudian, arah medan listriknya dia menuju sumbu y positif. Oleh karenanya, dapat kita tuliskan sebagai berikut. dx dz-nya itu adalah elemen luasan dari sisi ketiga, dx dan dz. Kemudian j dot atau j topi atau vektor satuan j itu menyatakan arah dari medan listrik E-nya. Dia mengarah ke sumbu y positif. Oleh karenanya dia diberikan j positif. Di sini yang bernilai jelaslah hanyalah j dan j saja. Maka hasil integralnya itu adalah ky dx dz. Kita integralkan luasannya. Y-nya kita ganti dengan A, karena pada bidang ketiga ini Y-nya berada di titik A, sehingga kita peroleh KA pangkat 3. Untuk sisi keempat, masih sama, dia masih milik dari sumbu Y, hanya saja yang membedakan adalah Y-nya tadi pada sisi ketiga dia berada di titik A, untuk sisi keempat dia berada di 0. Yang kedua, arah medan listriknya untuk di sisi ketiga tadi dia mengarah ke sumbu Y positif, tapi untuk sisi keempat dia mengarah ke sumbu Y negatif. Pastilah nanti dia akan bernilai negatif di sini. Oke, kalau kita kalikan, kita selesaikan integralnya, kita ganti Y-nya dengan 0 karena dia berada di pusat koordinat, maka
hasil integral untuk luasan keempat, yakni bernilai sama dengan 0. Sekarang kita masuk ke luasan yang kelima, sisi kelima ya, dia berada di atas ini. Berarti elemen luasannya tak lain adalah dx dan dy. Berapa z-nya? Ya, z-nya paling tinggi, yakni sebesar A. Yang terakhir, kemana arah medan listriknya? Dia mengarah ke sumbu Z positif. Oleh karenanya nanti dia akan bernilai positif. Sehingga dia akan menjadi seperti ini. dx dy adalah luasan dari sisi kelima. Kemudian K itu adalah arah vektor satuan, di mana medan listriknya itu mengarah. Dia mengarah ke atas sumbu X positif, sumbu Z positif atau K positif ya, vektor kesatuan yang positif. Kalau ini kita selesaikan, maka nanti kita peroleh hasil sebesar KA pangkat 3. Yang terakhir, untuk sisi ke-6, dia berada di bawah, berarti Z-nya 0. Ya, Z-nya 0, kemudian luasannya masih sama, dx dan dy. Yang berbeda hanyalah vektor satuan untuk arah medan listriknya. Tadi dia positif, sekarang dia bernilai negatif K. Maka dapat dituliskan ke dalam bentuk persamaan berikut ini. Kalau kita selesaikan, maka diperoleh hasil sebesar 0. Nah, karena kita telah mendapatkan luasan dari ke-6-nya, maka apabila kita hitung dari luasan 1, 2, 3 hingga ke-6, maka nanti kita peroleh hasil total integrasi luasan sistem adalah sebesar 3Ka pangkat 3. Yang dimana nilai ini itu sama dengan hasil yang telah kita peroleh tadi pada ruas kanan. Oke, baik. Sekian materi singkat mengenai pembuktian atau verifikasi teorema divergensi. Untuk lebih memahami lagi terkait tentang ini, silakan teman-teman sekalian untuk mengerjakan latihan soal berikut. Jika sudah, silakan tuliskan jawabannya di kolom komen. Oke, sekian untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.